Maka mau nggak mau, musibah ini sudah terjadi di muka bumi, di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, termasuk di kota kita yang kita cintai, di kota Surabaya. Musibah sudah melanda. Mau nggak mau kita harus bersabar, harus merapat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikhtiar semaksimal mungkin menjaga diri kita agar kita tidak terkena COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita tundukkan hati dan jiwa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat karunia dan anugerahnya yang diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Oleh karena itu, sebagai ungkapan rasa syukur kita, mari berupaya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dalam menghadapi berbagai macam ujian, tantangan yang Allah berikan kepada kita, yang diberikan kepada kita mampu menjalannya dengan baik karena mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang dimiliki manusia itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifa nujadid imanana ya Rasulullah?" Lantas bagaimana kami harus memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Jaddidu imanakum bi kasrati qauli la ilaha illallah." Hendaklah kalian perbaharui iman kalian, utuhkan iman kalian dengan memperbanyak kalimat tauhid, yakni kalimat la ilaha illallah. Ini menjadi senjata kita, menjadi benteng kita dalam mengarungi kehidupan di dunia. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah di bulan yang penuh berkah, di bulan suci Ramadan. Walaupun Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah COVID-19. Memang itulah bagian daripada kehidupan. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155 dan ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul adzim. Dan akan kami uji kepada kalian semua dari rasa takut, rasa kelaparan, kemudian berkurangnya harta, jiwa, buah-buahan dan seterusnya. Wabasyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yani ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka istirja, kembali kepada Allah. Kita semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalimat ini luar biasa. Apapun bentuk musibah yang Allah berikan, bahkan kata Rasulullah, sandal putus sekalipun kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi musibah yang luar biasa ini yang membuat banyak orang panik, takut, bahkan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan firman Allah ini
Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus bersabar. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada Allah, merapat kepada Allah, lari kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, agar Allah angkat musibah yang melanda bangsa kita, musibah yang melanda dunia ini, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas seperti sebelumnya, sebelum datangnya musibah COVID-19. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa hidup ini akan ada endingnya, akan ada akhirnya. Kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Tapi yang terbaik apa kata Allah? Yang senantiasa berfastabiqul khairat, menyiapkan kehidupan setelah kematian itu nanti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. yakni Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan bagi kalian semua, untuk menguji kepada kalian semua siapa yang paling baik amalnya ketika hidup ini. Saat ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan musibah Covid, diuji dengan ketakutan, diuji dengan kekurangan, hati dan seterusnya. Maka segera bersabar, merapat kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tenang menjalani kehidupan ini dan akhirnya kita bisa selamat dari musibah yang Allah berikan di dunia. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Lalu bagaimana aplikasi kita dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan kalimat istirja itu, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana? Maka tidak ada lain, perbanyak ingat kepada Allah. Udkurni adkurkum, kata Allah. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Maka ketika kita banyak ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah, hidayah Allah, semuanya akan menyertai kita. Udkurni adkurkum, ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kamu. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi orang-orang beriman. Khususnya orang-orang beriman diuji luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau mengatakan beriman, akan kami uji orang-orang beriman itu. Maka disinilah apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka mau nggak mau, musibah ini sudah terjadi di muka bumi, di hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, termasuk di kota kita yang kita cintai, di kota Surabaya ini, musibah sudah melanda. Mau nggak mau kita harus bersabar, harus merapat kepada Allah Subhanahu wa taala, berikhtiar semaksimal mungkin menjaga diri kita agar kita tidak terkena COVID-19. Jaga fisik kita, dan yang lebih penting dari itu, jaga iman kita, jaga ketauhidan kita. Karena hakikatnya nanti bagaimana akhir hidup kita, apakah kita husnul khotimah atau kita su'ul khotimah. Kalaupun orang-orang beriman itu diizinkan oleh Allah kena COVID-19 dan dia sabar, dia berikhtiar luar biasa, akhirnya meninggal dunia, insya Allah Allah akan angkat derajatnya menjadi mati syahid. Tidak ada yang lebih bagi Allah, bagi orang-orang beriman. Ajibtu bi amril mu'minin, saya herankan urusan orang-orang beriman. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, anugerah oleh Allah, dia bisa memanfaatkan anugerah itu, nikmat itu dengan banyak bersyukur kepada Allah, tunduk taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah. Tapi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesusahan, dengan musibah, dengan wabah, dia pun bisa bersabar. Dan itu juga baik bagi orang-orang beriman. Maka syukur dan sabar adalah senjata orang-orang beriman agar senantiasa bisa melewati berbagai macam ujian. Sehat, sakit, kaya, miskin, susah, senang, bagi roda kehidupan akan menyertai semua manusia dalam kehidupan. Maka yang terbaik bagi orang-orang beriman segera kembali kepada Allah,
segera memperbanyak amal kebaikan, karena nanti setelah kehidupan di dunia ini akan berpindah alam, akan menuju alam yang lainnya, yang alam barzakh, alam kubur, yang di situ ada raudhah min riyadil jannah, ada taman-taman surga, dan juga ada jurang-jurang dari neraka. Maka mereka yang ada di alam barzakh merintih, menjerit, mohon kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkin. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekarang kami sudah yakin, sudah paham, sudah mendengar, maka kembalikan lagi ke dunia ini, agar kami bisa beramal soleh, agar kami bisa beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, sedekah dan seterusnya. Itulah rintihan para penghuni kubur. Itulah rintihan mereka, penyesalan mereka ketika sudah meninggalkan dunia yang fana. Hadirin kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, datangnya bulan Ramadan ini senyampang kita diberikan kesempatan oleh Allah menikmati bulan yang penuh berkah ini. Mari kita manfaatkan sebanyak-banyaknya peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita. Karena pahala-pahala yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dilipat gandakan luar biasa. Walaupun di tengah musibah ini kita masih bisa melaksanakan amal-amal ibadah. Peluang-peluang itu kita ambil, kita merenung, kita muhasabah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, kuatkan iman, sekaligus kita berupaya berikhtiar, imun kita, fisik kita, kesehatan kita, ketenangan kita harus kita upayakan. Karena ketika orang-orang beriman menjadi tenang, menjadi damai, maka di situ ada benteng, ada kekuatan. Karena ketenangan adalah separuh daripada kesehatan. Dan kepanikan itu adalah separuh dari sebuah masalah. Oleh karena bersabarlah dan kuatkan kesabaran. Surat Ali Imran ayat 200 Allah sudah jelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Takwalah kepada Allah. Berjaga-jaga, bersiap-siaplah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jamaah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita ingatkan seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Siapakah orang-orang yang cerdas itu? Orang yang pandai itu. Apa kata Rasulullah? Yang orang-orang yang sering mengingat mati dan mempersiapkan datangnya kematian agar tidak menyesal ketika kematian itu datang. Kita semua diajari oleh corona ini. Banyak yang takut, banyak yang panik, takut mati dan seterusnya. Diajar untuk cerdas, tapi yang lebih penting dari itu, kita persiapkan bekal kita setelah kematian agar kita tidak menyesal, agar kita tidak menjerit di alam barzakh, agar kita tidak merintih di alam barzakh, karena kita banyak melakukan kekhilafan, kesalahan dan dosa-dosa. Mudah-mudahan segala amal baik kita, baik sholat kita, puasa kita, sedekah kita, tarawih kita, sholat-sholat sunnah kita, dan ibadah-ibadah yang lain, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, kekhilafan kita, dengan berkahnya bulan Ramadan, dengan giatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan bulan Ramadan. Barakallah. Mudah-mudahan keberkahan menyertai kehidupan kita dan kita berupaya, berjuang, berjihad untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Mujahid itu adalah mereka yang berjuang, bermujahadah, berperang melawan nafsunya untuk terus-menerus istiqomah, tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astagfirullah.